lagi bersama aku, Vera Regina Salsabila, dan pada malam hari ini, aku sebagai Master of Ceremony akan memandu jalannya acara webinar yang diselenggarakan oleh firma hukum Aulia Herdian and Partners. Nah, jadi malam ini kita udah kedatangan salah satu pengacara ternama dan salah satu jaksa yang bisa dibilang sudah malang melintang di dunia hukum selama 5 tahun lebih. Kesamaan dari jaksa dan pengacara ini adalah mereka sama-sama masih menjadi yang termuda di bidangnya loh guys. Kita langsung undang saja Bapak Aulia Herdian Tahtiar, SH, MH, dari firma hukum Aulia Herdian and Partners, dan juga Bapak Helga Panitis, SH, MH, dari Kejaksaan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak MC. Malam. Nah, sebelum lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, kami berterima kasih kepada Indo Februari, ya maaf, dan Nantangin, karena tanpa mereka, acara ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, topik kita pada malam hari ini adalah membahas terkait tatanan hukum yang ada di Indonesia dengan spesifikasi Spannung Verhältnis. Mungkin langsung kita serahkan saja kepada Bapak Aulia terlebih dahulu untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya teman-teman mahasiswa yang ingin terus belajar tanpa latih seperti saya dahulu yang tiap hari menghadiri kuliah umum dosen. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang Spannung Verhältnis. Pastinya juga kita tak lupa juga membicarakan tentang tatanan hukum. Tatanan hukum ini berada di tengah-tengah yang bermakna bisa meramu antara kebiasaan dan kesusilaan dalam perbuatan norma-norma hukum. Dan penentuan yang paling sulit adalah di norma kebiasaan dan norma kesusilaan. Nah, norma hukum itu mempunyai rumusan dalam merumuskan norma hukum itu sendiri, yaitu ada nilai keadilan, nilai kegunaan, dan nilai kepastian. Mungkin dari 3 hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Jaksa Helga Panitis. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Aulia. Yang dimaksud nilai keadilan adalah terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban, sedangkan nilai kegunaan yaitu seperti aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan. Lalu nilai kepastian hukum yang secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan hiperregulasi, menimbulkan konflik norma. Ketiga, nilai dasar yang telah dibicarakan mempunyai kecenderungan mengalami ketegangan atau disebut Spannung Verhältnis karena masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan berbeda. Atau dengan kata lain, Spannung Verhältnis adalah suatu ketegangan antara nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, di mana ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan dari satu dengan yang lain, sehingga mengandung potensi ketegangan antar nilai. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya. Materi yang cukup mendalam dan komprehensif tentang Spannung Verhältnis. Kita langsung saja mungkin membuka satu orang penanya saja. Boleh sebutkan nama dan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kita sudah dapat satu pertanyaan dari Abdullah Royan. Permisi Pak, selamat malam. Izin memperkenalkan diri saya Abdullah Royan. Izin bertanya Pak, apakah ada contoh kasus Spannung Verhältnis yang terjadi di Indonesia? Silakan Pak, dijawab pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Helga terlebih dahulu. Baik, dulu ada kasus seperti Nenek Mina yang dituduh mencuri 3 buah kakao di area perkebunan PT Rumpun dan Sari Antan. Beliau dinyatakan bersalah dengan hukuman kurungan berupa penjara selama 1 bulan 15 hari, ditambah 3 bulan masa percobaan berdasarkan pasal 362 KUHP. Jika ditinjau dari kepastian
hukum merupakan jawaban yang memuaskan, tetapi jika ditinjau dari konsep keadilan, maka hal tersebut tidak benar adanya, yang disebabkan adanya upaya lain selain menyeret Nenek Mina ke meja hijau, yakni dengan cara pendekatan restoratif justice yang menitik beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan tindak pidana serta korbannya sendiri. Mungkin Pak Aulia bisa menambahkan sedikit, mungkin ya Pak. Baik, terima kasih. Ya dulu saya itu ada kasus, yaitu kasus Gayus Tambunan yang dimana terdakwa merupakan seorang anggota ASN di bagian perpajakan dan telah menerima uang suap dari PT SAT, Roberto Santonius, kemudian ada menyuap Bakim juga, dan juga ada menyuap petugas hutan yang diberikan kepadanya untuk mangkir dari pembayaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh warga negara dengan jangkauan waktu tertentu. Gayus ini dijerat dengan pasal 3 Junto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang apabila dikalkulasikan telah merugikan negara lebih dari 645 miliar. Akan tetapi Gayus Tambunan hanya divonis 8 tahun penjara dan 300 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Yang ini sejatinya bertentangan dengan keadilan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Helga dan Aulia atas jawabannya. Dengan itulah berakhir webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak, terutama narasumber kita, Bapak Helga dan Bapak Aulia. Saya selaku MC pamit undur diri dari webinar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Vera Regina Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.